Oke, selamat datang buat teman-teman semua di bab yang kedua, yaitu Becoming a Next Level. Nah, untuk di bab yang kedua ini, di awal ini saya memberikan ada 5 secret lagi yang bisa teman-teman pelajari dan bisa langsung diakses ketika sudah join di grup private-nya. Nah, di secret yang pertama di bab kedua ini, judulnya adalah Content Planner. Nah, di sini kita akan membahas ada 3 poin, yaitu yang pertama, apa sih content planner itu? Yang kedua, kenapa kita mesti jadi content creator yang jualan online? Dan benefitnya apa ketika kita melakukan hal itu? Untuk yang ketiga, nanti di belakangnya saya akan bagikan ada strategi dan framework, namanya adalah Content Attackers Framework, di mana ini adalah framework ataupun langkah-langkah yang akan menjadi sebuah strategi step by step-nya ketika teman-teman mau jadi content creator yang jualan online. Nah, step by step-nya seperti itu. Oke, langsung masuk ke poin yang pertama. Apa sih content planner itu? Jadi, gampangnya content planner ini adalah kita membangun bisnis online kita sendiri, jalur content creator dengan strategi digital marketing. Harapannya ketika kita mau menjadi seorang content planner, kita bisa nih langsung menghasilkan peluang income, peluang networking, peluang sebuah brand deals atau apapun itu sejak konten pertama. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan income dari misalnya endorsement gitu ya, kan yang harus dilakukan adalah membesarkan akun sosial medianya. Tapi kalau misalnya masih belum masuk, misalnya akunnya masih belum besar dan masih engagement rate-nya masih belum standar untuk menerima sebuah endorsement, maka kita bisa melakukan yang namanya jualan online. Jadi kita sejak postingan pertama, kita udah bisa menghasilkan peluang income tanpa harus menunggu akun kita besar dulu. Nah, jadi itu pengertian singkat tentang content planner. Nah, jadi problem ini itu muncul ketika yang pertama, pebisnis online ingin toko online-nya selalu ramai dengan traffic, tapi kendala mereka ada di budget marketing, budget iklan. Mereka masih belum ada budget untuk itu. Terus problem yang kedua yaitu content creator, di mana mereka juga ingin menghasilkan income sesegera mungkin. Tapi kendala mereka itu tadi, mereka mengandalkan Google AdSense, tapi AdSense-nya masih minim. Yang selanjutnya mereka ingin membuka endorsement, tapi akun mereka belum besar. Akhirnya saya mengkolaborasikan gimana jadinya kalau content creator ini punya bisnis online, jadi nggak terpaku dengan Google AdSense ataupun endorsement, dan yang pebisnis online ini mereka bisa mendapatkan traffic secara gratis setiap hari sehingga toko online-nya itu jadi lebih ramai karena mereka menjadi seorang content creator. Nah, itulah gambaran singkatnya tentang content planner. Nah, di sini kenapa sih sekarang kita mulai masuk ke poin yang kedua, yaitu kenapa sih content creator kok mesti jago jualan plus benefitnya apa? Ada beberapa alasan yang sudah saya bocorkan sedikit di sosial media saya. Ketika teman-teman menjadi seorang content creator yang jualan online, ada beberapa poin nanti yang akan saya tampilkan di layar dan bisa langsung teman-teman pelajari dan didalami lagi. Dan ada juga di e-booknya, teman-teman bisa akses sambil nonton video ini, bisa langsung diakses, bisa langsung dipelajari detailnya tentang kenapa sih alasan ya, kenapa teman-teman mesti jadi content creator yang jago jualan. Nah, untuk benefitnya yang bisa langsung teman-teman rasakan, yang pertama, personal branding teman-teman bisa langsung terbangun karena di sini fokusnya teman-teman memilih satu niche ataupun satu bidang untuk ditekuni dulu, habis itu dibesarkan, habis itu dicarikan peluang bisnisnya, habis itu dimulai berjualan sampai benar-benar berhasil. Itu yang pertama, personal branding terbangun. Habis itu reputasi sebagai teman-teman ini di dunia online itu semakin terbentuk. Jadi teman-teman bisa berusaha menciptakan sebuah kesan yang positif, kesan yang nggak bikin sesuatu yang negatif dengan kontennya. Itu bisa teman-teman ciptakan dari sosial medianya. Yang selanjutnya, teman-teman bisa mendapatkan relasi jauh lebih besar ketika di dunia online daripada offline. Yang selanjutnya, teman-teman yang paling penting bisa langsung menghasilkan income sejak postingan pertama itu sudah bisa. Yang selanjutnya juga, ini bisa menjadi salah satu sarana untuk menghemat budget marketing karena teman-teman sendiri terjun langsung jadi content creator, jadi tim marketingnya untuk mempromosikan konten-kontennya ataupun mempromosikan produk jualannya.
Nah, detailnya juga ada di ebook, teman-teman langsung cek aja sambil disimak video ini. Ada juga beberapa benefit lain yang bisa didapatkan ketika fokus dan terjun langsung jadi seorang content planner. Nah, sekarang masuk ke poin yang ketiga, yaitu Content Attackers Framework. Nanti saya munculkan di layar, ada detailnya seperti strateginya, step by stepnya akan saya tampilkan di layar. Begitu juga dengan penjelasan singkatnya. Teman-teman bisa sambil di pause atau bisa langsung disimak sama baca e-booknya. Oke, saya kasih gambaran singkat aja dari strategi Content Attackers Framework ini. Bisa disimpulkan bahwa untuk di kotak yang muncul di layar ini, itu yang dilakukan oleh kebanyakan content creator, di mana mereka membuat konten di sosial medianya, mereka mencari traffic dengan cara promosi, beriklan, akhirnya masuk ke kontennya, terus di dalamnya masuk ke poin yang bawah itu digambar, itu ada yang namanya offer. Offer itu di mana mereka menjual sesuatu, mereka mendapatkan income dari sana. Nah, yang nggak dilirik sama content creator pada umumnya, yaitu di belakangnya. Di belakangnya itu masih ada strategi digital marketing yang masih yang sangat dibutuhkan oleh content creator semua, yaitu menggunakan yang namanya list building, email marketing, content marketing. Terus di belakangnya juga ada strategi closing juga, negosiasi, upsell. Habis itu ada diskusi di dalam komunitas, edukasi. Itu masih banyak cara-cara yang bisa dilakukan sehingga offer ataupun penawaran yang kita berikan ke audiens kita itu nggak cuma di awal aja, tapi setelah masuk ke dalam lead kita, ke dalam prospek kita, mereka mendapatkan penawaran-penawaran lain yang akan dikemas semenarik mungkin sehingga audiens benar-benar ingin membutuhkan produk yang teman-teman tawarkan. Jadi meskipun kita hard sell sekalipun, mereka akan membeli. Nanti akan kita bahas lebih detail di secret-secret selanjutnya. Oke, PR kali ini teman-teman sekarang petakan di sosial medianya, difokuskan, pilih sosial medianya apa, habis itu mau milih niche yang seperti apa, terus konten-kontennya mulai disusun, mulai direncanakan, mau menggunakan strategi content attackers ini ke dalam sosial medianya itu seperti apa. Nanti hasilnya bisa langsung di-share ataupun mau ada yang ditanyakan, langsung tanyakan di grup private aja. Oke, sampai jumpa di secret yang selanjutnya.